Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Evi Retno. Kali ini materi kita membahas mengenai memahami karya fiksi dan non-fiksi. Ya, poin pembahasan kali ini pertama tujuan pembelajaran, kemudian ada definisi definisi dari apa itu karya fiksi dan apa itu non-fiksi. Ya, kemudian ada setelah kita membahas definisi, kita ke perbedaan apa itu karya fiksi dan non-fiksi. Kemudian yang keempat, apa urgensinya atau manfaatnya kita belajar karya fiksi dan non-fiksi. Dan terakhir kita akan mengetahui apa saja contoh dari karya fiksi dan non-fiksi. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Pertama, tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memahami karya fiksi dan non-fiksi serta dapat mengidentifikasi manfaat mempelajari karya fiksi dan non-fiksi. Nah, ini definisi atau pengertian karya fiksi. Karya fiksi itu karya yang diciptakan dari imajinasi penulis. Maksudnya imajinasi adalah khayalan ya, khayalannya seseorang gitu, dan tidak selalu berdasarkan fakta. Bagaimana Bu yang kalau dia berasumsikan kalau ini dari kisah nyata, meskipun itu kisah nyata tapi tetap dibumbui ya dengan imajinasi penulis. Nah, contoh karyanya ada karya fiksi, novel, cerpen, puisi, drama. Ciri-ciri karya fiksi pasti punya karakter dan plot yang dikembangkan, kemudian ada setting yang imajinatif. Settingnya ini bisa latar tempat, waktu, suasana, itu bisa diimajinasikan oleh penulis begitu ya. Ya, apapun dia bisa setting tuh, bisa atur sedemikian rupa. Kemudian temanya pasti yang bisa beragam atau berbagai jenis. Kemudian selanjutnya adalah definisi atau pengertian karya non-fiksi, yaitu karya yang berdasarkan fakta dan kenyataan, bertujuan untuk memberikan informasi atau pengetahuan. Contohnya adalah seperti biografi, artikel, atau laporan ilmiah. Ciri-ciri karya non-fiksi berbasis fakta dan data, pasti ya. Kemudian menggunakan bahasa yang jelas dan informatif dan bertujuan untuk mendidik atau memberikan informasi. Selanjutnya, ya, kita perlu tahu perbedaan antara karya fiksi dan non-fiksi. Kalau fiksi jelas imajinatif, khayalan gitu ya. Kalau anak sekarang bilangnya halu gitu ya. Dia punya karakter fiktif yang dibuat-buat ya, tidak selalu juga berdasarkan fakta. Kemudian kalau non-fiksi itu berdasarkan fakta alias faktual disebutnya, sifatnya ya berdasarkan kenyataan dan bertujuan untuk menginformasikan apapun ya tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini tidak hanya tentang apa ya, seperti modul modul pelajaran gitu, tapi contoh di sini adalah ada juga resep makanan gitu. Itu kan berupa juga ilmu pengetahuan. Kemudian apa sih manfaat atau urgensi mempelajari karya fiksi dan non-fiksi? Ya, karya fiksi membantu mengembangkan imajinasi kita, itu daya pikir kita, daya hayal kita, dan empati. Empati itu adalah rasa yang harus dimiliki manusia, karena ini adalah rasa tertinggi, yaitu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan dan bahkan bisa merasakan walaupun dia belum pernah mengalami. Itu namanya empati gitu. Maka dari itu karya fiksi itu penting untuk dipelajari gitu. Kemudian kalau karya non fiksi itu memberikan pengetahuan, informasi yang berguna gitu. Ya, semuanya jadi mau fiksi, non fiksi itu semuanya berguna ya. Jadi keduanya saling melengkapi dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari kita. Kita butuh itu gitu ya. Sebagai manusia supaya hidup kita berguna. Tuh. Karena sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah,
Kemudian, nah ini contoh karya fiksi yang sedang viral ya. Eh, Walid Nak Dewi boleh ya. Itu film dari Malaysia yang contoh itu juga merupakan karya fiksi. Kemudian ada juga komik yang biasa sering kalian baca yaitu One Piece. Kemudian ada ini kumpulan puisi. Kemudian ada juga Laskar Pelangi, ini adalah sebuah novel. Ini contoh-contoh karya fiksi ya. Kemudian di contoh karya non-fiksi kita mengetahui ada modul belajar IPA, bahasa Indonesia, resep makanan, dan banyak lainnya ya. Ini hanya sekadar contoh. Begitu saja ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.